warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Syekhul Bahri, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan teman-teman semuanya, teman-teman remaja, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati TPA Rahmat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul ya dalam rangka tadi kita sudah membaca Ratibul Hadad ya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri teladan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemarin beberapa minggu yang lalu kita berpisah dengan salah satu bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, yakni bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi teman-teman, tujuan kita mengerjakan ibadah puasa itu agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Orang yang takwa itu orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Tuh, ya. Jadi teman-teman, ya kita harus menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Segala perintah Allah harus kita kerjakan, ya. Segala larangan-larangan Allah harus kita tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Itu kata Rasul. Ya, jadi teman-teman, kita itu harus bertakwa di mana saja kita berada. Di rumah bertakwa, ya, di sekolah bertakwa, lagi olahraga bertakwa, ya, pokoknya di kantin bertakwa, di perpus bertakwa. Di mana saja kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takwa itu teman-teman adalah orang yang takut, ya, orang yang takut sama Allah, itu orang yang bertakwa. Jadi kalau dia mau maksiat, dia takut sama Allah, ya. Nah teman-teman di sini kalau mau berbuat kesalahan ada rasa takut nggak dalam hatinya? Ya. Nah, kalau ada rasa takut dalam hatinya, merasa berdosa nih, ya, mau berbuat kejahatan tiba-tiba nih, kita kalau punya, nih perhatikan, kita kalau punya iman, ya, kita kalau berdosa nih teman-teman, pasti di hati kita ini muncul rasa takut kepada Allah, ya, takut, ya Allah ini dilarang sama Allah, takut, ya. Nah itu tandanya kita ada iman kayak gitu.
ya ada seperti iman. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya iman, teman-teman, itu mau buat maksiat, maksiat aja. Ya, maksiat aja dia. Dia mau mencuri, mencuri aja. Ya, dia mau merokok, merokok aja. Ya, ya, dia mau cabut sekolah, cabut aja. Padahal cabut, ya nggak boleh. Ya, rugi. Kasihin orang tua udah pada cari rezeki, apalagi ayah teman-teman ya. Ayah teman-teman sampai terkadang mencari uang tambahan, uang kerja lemburan, biar dapat uang lebih banyak, buat nanti teman-teman semua di rumah bisa makan, bisa terus sekolahnya, nggak putus sekolah. Karena banyak sekarang kita lihat banyak nggak anak-anak yang putus sekolah ya. Nah, ya kasihan tuh, ya putus sekolahnya. Nah itu, ya teman-teman. Jadi cabut ya, jangan cabut. Ya nggak boleh. Melawan guru nggak boleh. Ya melawan guru, tidak menghormati guru. Nah itu nanti akan berdosa seperti itu. Ya teman-teman. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya kalau remaja itu kan Bapak sering bilang itu banyak yang namanya remaja itu banyak melakukan kenakalan remaja. Ya, banyak sekali. Kalau seorang remaja dia tidak masuk yang namanya majelis ilmu, ya dia tidak akan mengetahui yang namanya aturan-aturan dalam agama Islam. Ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Ya, ini halal atau haram? Ini sama Allah boleh enggak? Sama Rasul boleh enggak? Ya, jadi dia nggak tahu. Makanya pentingnya kita ini teman-teman selalu ada majelis taklim, majelis ilmu. Ya, alhamdulillah. Ya, dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Riri sering sampaikan ilmu kepada teman-teman. Bersyukur. Ya, banyak orang remaja yang tidak merasakan majelis ilmu. Cuma nongkrong gak jelas, ya genjreng dan bubrak. Ya maksudnya apa nggak jelas gitu. Ya nongkrong gak jelas, gak ada manfaatnya. Ya teman-teman. Nah perhatikan nih, remaja banyak sekali yang kalau nggak ada bimbingan dari seorang guru, maka dia melakukan perbuatan kenakalan remaja. Ya, diantaranya misalkan tawuran. Ya, kalau remaja itu kalau tawuran itu teman-teman, dia menganggap dirinya keren. Maju. Wah, ya kan, muter-muterin. Nah, ya, terus begitu teman-teman. Udah gitu, pas tawuran dia melukai orang lain. Nih, pertanyaan saya dijawab. Kira-kira tawuran itu perbuatan yang Allah ridhoi apa enggak? Allah suka. Tawuran itu perhatikan, Allah suka apa enggak? Allah enggak suka. Perhatikan, kenapa Allah enggak suka? Perhatikan, tawuran itu membuat ya orang itu cedera. Bahkan ada yang sampai cacat permanen, ada yang tangannya luka, jarinya luka. Padahal kalau cacat permanen sampai dia tua nanti teman-teman selalu jarinya putus ya. Maka dia kalau nulis nulis susah. Ya nggak bisa nulis, ya nggak bisa ngaji. Nah itu gara-gara orang yang bikin dia luka, ya. Makanya kata Rasulullah itu la doror wala dirar, tidak boleh melukai, membahayakan diri sendiri, ya, dan tidak boleh melukai orang lain. Kita nggak boleh teman-teman, kata Rasul. Kita ini melukai diri kita ini teman-teman, ini nggak boleh, ya. Nih perhatikan, contoh kita melukai diri kita, misalkan badan kita ditato lah pakai jarum, dibikin gambar-gambar ya, gambar-gambar SpongeBob, Doraemon, gitu kan.
Upin Ipin gitu. Nah, itu nggak boleh ya, melukai itu. Ya, apalagi laki-laki di sekolah ditindik kupingnya. Pendek ya, melukai ya nggak boleh ya. Nah, perhatikan ya, jadi kita nggak boleh melukai diri kita sendiri, termasuk pakai narkoba ya, merusak akal Allah kasih buat mencari ilmu, buat belajar, tapi pakai narkoba akhirnya jadi orangnya oleng, jadi orangnya Yasmin ya, pakai narkoba akhirnya orangnya jadi dong ya, jadi gede bohong ya, jadi apa ya, akalnya jadi rusak, ngomong sendiri gara-gara pakai narkoba. Makanya nih yang SMP remaja nih, teman-teman itu banyak godaannya, masa remaja itu banyak godaannya ya, luar biasa berat masa remaja itu. Di sekolah apalagi sekarang udah offline ya, tetap muka. Nah itu di sekolah itu teman-teman godaannya besar banget ya, mulai dari godaan pengen merokok. Kalau nggak merokok dibilangnya lu nggak cemen bro, nggak merokok bro, cukup punya ya kan bro. Nah ya perhatikan, godaan merokok ya, nanti masuk kepada naik lagi ketika sudah masuk dalam perangkap rokok itu ya. Ada satu teman ya yang bawa ganja, gratis bro, nih gue bawa cimeng nih gratis ya. Naik ke cimeng itu udah mulai nakal tuh, udah mulai masuk jebakannya setan itu ada manusia, ada dari jin ya. Nah itu masuk narkoba ya, godaannya. Nanti naik lagi ke minum minuman keras, mabuk-mabukan, celeng, teler. Itu udah mulai jadi remaja yang tidak islami, remaja yang nakal. Nanti di rumah udah mulai gak sholat, gak pernah baca Quran, berani sama orang tua, sukanya berantem ya. Itu di SMP kayak gitu ya, banyak godaannya ya. Remaja-remaja hawa nafsunya masuk kepada ya, suka dengan lawan jenis. Ya, suka sama lawan jenis ya, akhirnya jatuh ke dalam perbuatan camparan alias pacaran ya. Ya pacaran nih, lihat orang pacaran itu, orang yang jomblo fisabilillah itu lebih Allah sukai karena dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa, teman-teman. Iya, lihat, perhatikan, saya tes dulu. Pacaran itu jomblo fisabilillah, orang yang Allah cintai. Dia nggak dosa, perhatikan, dia nggak dosa tangan, dia nggak dosa mata, dia nggak dosa hati, ya. Itu jomblo fisabilillah, hebat itu orang. Dimana banyak orang-orang remaja yang dia mengubah hawa nafsunya. Perhatikan azab. Remaja banyak yang menjadi budak hawa nafsunya. Ya, pacarnya 1, 2, 3. Pada sentuhan saja dengan yang bukan muhrimnya dalam Islam dosa. Ya boleh sentuhan aja. Ya. Saling pandang-pandangan aja nih. Dengan hukumnya teman-teman dosa. Kalau di pondok-pondok itu, kalau di pondok pesantren itu ada nih, perhatikan. Ada santri putra lewat, kemudian santri putrinya dari sebelah sana
itu langsung santri putra itu menghadap ke arah kiri, menghadap ke arah kiri. Nah, jadi santri putra teman-teman, santri putri perhatikan, santri putri ini, santri putra mau lewat. Nah, santri putri itu menghadap ke arah tembok sebelah kiri, balik badan. Sampai semuanya sudah lewat semuanya, yang laki-laki sudah lewat semuanya, baru santri putrinya menghadap ke sana dan baru mulai jalan. Di pondok diajarkan bagaimana cara menjaga pandangan. Nah, itu perintah Allah. Kita nggak boleh melihatkan pandangan kita. Nah, jadi kalau ketemu yang Zalimin, ini mata teman-teman disuruh Allah menjaga pandangan, nggak boleh lihat, nggak boleh sentuhan, ya, dosa seperti itu. Pacaran, saya selalu bilang, perbuatan yang mendekati zina. Walam taqrabu zina innahu kana faisyata wa sasabila. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Pacaran itu mendekati zina, teman-teman. Ini zina. Di sini pacaran nih, ya, pegang-pegang, mulai dari apa? Saling sapa, senyum-senyuman, kenalan. Tidak zina, tapi perbuatan yang mendekati zina, kenalan, ya. Kemudian apa namanya, senyum-senyuman, jalan berduaan, ya. Nanti lama-lama apa? Kalau orang selalu berdua ini, namanya teman-teman, yang ketiganya itu pasti si sakiton. Ya, ketiganya pasti setan. Makanya ini teman-teman, banyak remaja itu ya gagal punya masa depan yang cerah gara-gara pacaran. Masih SMP, SMA, akhirnya apa? Hamil. Ya, bikin malu orang tuanya, bundanya langsung kaget, langsung pingsan. Anak saya SMP sudah diambil orang. Ya, teman-teman. Nah, itu jangan bikin malu orang tua. Kejadian kan, waktu saya itu pernah ada kabar anak SMA itu ya hamil sama pacarnya yang laki. Akhirnya apa? Perhatikan. Akhirnya ibundanya itu kaget, benar-benar kaget, nangis dan pingsan. Dan akhirnya teman-teman harus buru-buru dinikahkan. Itu nggak ada yang tahu. Buru-buru dinikahin, pasang tenda, orang pada kaget belum. Kok ini si fulana kok tiba-tiba masih SMA udah nikah, ya. Nah, karena takut nanti hamilnya keburu besar, ya. Jadi masih kecil, nikahin. Nikah, setelah nikah nggak ada 3 bulan, karena pernikahan nggak berkah, akhirnya dua orang pisah, cerai, ya, masih SMA cerai. Karena nikahnya dari perbuatan awalnya perbuatan dosa besar, zina, dari zina. Coba kalau sabar, nanti pada saat waktunya, ya, SMP selesai, SMA selesai, kuliah 4 tahun selesai, nanti agak indah pada waktunya. Teman-teman ketemu dengan ayam bebnya, jodohnya, pasti itu ditahan aja. Ejak ketemu ayam bebnya, masya Allah, langsung ya. Nah, ya, jadi ya teman-teman, hati-hati. Ini yang terakhir. Tadi saya sampaikan godaan masa SMP. Ini semuanya pada SMP ya. SMP SMA juga. Ya, SMP SMA itu merokok. Ya, perhatikan. Ya teman-teman, merokok itu kan ya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau saya dan juga kali ini termasuk membolehkan. Kenapa tidak membolehkan? Karena rokok itu merusak kesehatan. Karena kita ini semuanya ini ya organ dalam kita ini pemberian Allah, harus kita jaga benar-benar.
jantung, ginjal, paru-paru, jangan hati, jangan dirusak sama rokok. Banyak orang paru-parunya rusak, banyak nggak? Ya, jarang kena TBC gara-gara merokok. Makanya saya pagi nggak merokok dan kita olahraga, makan yang sehat. Kalau orang, nah dan kita menjaga amanah nih, pemberian Allah nih, jantung, paru-paru, ginjal, semuanya termasuk ini semuanya dari Allah, nggak boleh kita rusak. Ya, makanya nggak boleh tuh ya merokok seperti itu. Tapi kalau dunia remaja itu teman-teman, pola pikirnya terbalik. Kalau nggak merokok, nggak gaul, betul nggak? Ya, nggak cool man, nggak funky. Ya. Padahal justru orang-orang yang gaul itu, yang cool itu nanti ya akan dia batuk-batuk dan akan batuknya berdarah. Dan saat dicek paru-parunya sudah pada rusak, bolong. Beruntunglah di sini orang-orang remaja yang nggak merokok. Siapa angkat tangan yang merokok? Yang tidak merokok angkat tangan. Yang nggak merokok. Yang nggak merokok angkat tangan. Soleh. Jangan merokok. Jangan sampai. Sekarang nih, saya teman-teman juga ya. Kadang saya miris lihat wanita pakai jilbab, saya lihat dengan motor tuh, merokok lagi, merokok. Ya itu nggak boleh ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, jadilah teman-teman remaja, pemuda-pemudi yang salehah dan pemuda-pemudi yang istiqomah. Istiqomah ya. Ini istiqomah itu artinya teman-teman kita tahu nih, enggak? Nih, mana istiqomah? Kita sering kalau Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan istiqomah. Istiqomah itu adalah kita tahu suatu ilmu. Kita tahu bahwasannya narkoba itu dilarang agama, ya, mabuk dilarang agama, mencuri dilarang agama, trek-trekan dilarang agama, kaulah dilarang agama. Nah, tapi orang yang istiqomah itu teman-teman, dia mampu mengamalkan ilmu yang dia miliki. Banyak orang yang tahu, remaja tahu nih, ya nggak boleh pacaran, nggak boleh narkoba, nggak boleh tawuran, tapi nggak diamali. Ya tetap aja, kita ganti pacar, tentang banyak mabuk sebotol, pulang ke rumah oleng, celeng. Tetap aja pacarnya banyak. Nah ini nggak istiqomah, nanti bakal dia kena zina, ya. Termasuk di sini ngaji juga harus istiqomah, ya. Jangan sampai gak istiqomah. Ini udah mulai beberapa saya lihat yang santri laki ini udah nggak ada, itu udah tergoda tuh, udah mulai tergoda dari luar, udah mulai males. Itu kayak gitu bahaya, gak istiqomah. Istiqomah itu harus konsisten, teguh pendirian, terus aja dia kayak gitu, ya. Nah, kalau digoda sama setan, sama yang dari luar, ya, dari dalam hati, disuruh jangan ngaji, lawan. Temannya, saya selalu bilang setan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia itu setan. Makanya ada teman-teman manusia itu kayak setan, ada nggak? Itu dia. Maksudnya setan ya. Orang temennya mengaji, lah. Lagu ngapain sih ngaji? Ngapain sih? Udah nongkrong sini aja lah. Enakan di sini. Saya mau sholat. Main aja. Ya nggak apa-apa. Kalau yang sholat suci cuekin aja, bilang aja alhamdulillah. Dan itu namanya minal jin nanti wana, setannya manusia, ajak maksiat, nggak mau ngaji. Ya, sekaligus bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.